Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Sebab kalau kita tidak dihidupkan Allah pun, kita tidak bisa memasuki surga, tidak bisa menemukan kesempurnaan diri, karena tidak diproses di dunia dan tidak mendapat ujian, dan tidak bisa naik kelas, tak bisa jadi orang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang kita hadapi hari ini, masalah internasional adalah salah gajah. Kita semua sudah tahu ya, bahasa Nabi, malam yahtam nabi amril muslimin falaisa minna. Siapa yang tidak ada perhatian kepada urusan orang-orang beriman, maka sebenarnya dia itu bukan orang beriman, kata Nabi SAW. Dalam bahasa lain Nabi mengatakan juga, orang beriman itu seperti kamasalil jasad, satu jasad, satu tubuh. Idza stakala, kalau ada bagian tubuh kita yang luka, maka seluruh anggota tubuh kita ini akan ikut membantu. Misalnya kita demam, semuanya ikut merasa sakit. Atau kaki kita luka, jatuh, maka tangan kanan dia akan bersihkan, tangan kiri juga ikut bantu, semua ikut bantu supaya kaki kiri atau kaki kita yang luka ini bisa sembuh ya. Begitulah perumpamaan orang beriman itu. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Saya tidak melihat materi ini dari sisi sejarah ya, karena sejarah ini ada ulama ahlinya masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau menelusuri sejarahnya, mungkin yang paling bagus misalnya Ustaz Haikal Hasan, dia ahli sejarah ya. Bagaimana dia menceritakan sejarah terbentuknya Yahudi, bagaimana terbentuknya kerajaan negara Israel itu dan seterusnya, dan bagaimana pengkhianatan termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh Yahudi. Bang, sejak dulu mereka pecah Yahudi ini menjadi dua golongan. Golongan Yahudi ini termasuk masyarakat yang paling suka membunuh para nabi, jadi banyak nabi yang dibunuh. Kalau kita buat logika sekarang, nabi-nabi aja dibunuh nenek moyang mereka, apalagi anak cucunya gitu, orang biasa. Nabi juga mereka bunuh gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu. Nah, sebelum kita bersikap, tentu kita harus memahami doktrin dalam Islam. Maka doktrin yang pertama harus kita pahami supaya jangan salah bersikap adalah kita harus paham Islam itu sebenarnya apa. Islam itu kan berasal dari kata salama, salima, silmi, aslama, ini satu kata semua. Artinya selamat, sejahtera, damai, tunduk. Jadi bahasa agama kita itu dipilih Allah dengan kata-kata Islam. Sebenarnya dalam rangka untuk menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat, bisa hidup selamat, sejahtera, damai. Jadi hadirnya Islam itu untuk kedamaian. Ini disebutkan dalam banyak ayat Quran, misalnya kan, apa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama, ya baginya lah tunduk berserah diri. Ini arti Islam. Jadi Islam itu bisa artinya berserah diri, bisa artinya ya,
taslim menyerahkan diri atau saling bersih, suci. Bisa juga artinya sejahtera. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Berkata penjaga surga, keselamatanlah bagi kalian, kesejahteraan. Jadi Islam itu datang dalam rangka untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, ya. Bukan untuk membunuh orang misalnya. Kenapa terjadi pembunuhan, peperangan? Itu ada sebabnya. Ya. Maka Nabi SAW dalam hadis itu memberikan gambaran karakter orang Islam itu dengan bahasa yang lugas, simpel. Al-Muslim man salimal mu'minuna bil lisani wa yadihi. Orang Islam itu ditandai dengan orang lain selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Jadi perbuatan kita itu tidak membuat orang celaka. Kata-kata kita, omongan kita, tulisan kita, tangan kita tidak menyebar hoax, fitnah, gak buat orang celaka. Ya, selalu berhati-hati. Ya. Ini orang Islam karakternya. Jadi lugas sekali Nabi menyebutnya. Al-Islam, al-Muslim, orang Islam itu man salimal muslimuna bil lisani wa yadihi. Orang yang buat orang selamat dari kejahatan tangan. Karena kejahatan tangan itu tidak boleh dilakukan, maka kita diharamkan mencuri, memukul, membunuh. Nah, karena Allah menginginkan dan Rasulnya supaya lisan kita terjaga, maka kita diharamkan memfitnah, membunuh karakter orang dan seterusnya. Begitu juga iman. Iman ini berasal dari kata amina, bisa amuna, derivasinya bisa amana, percaya, amanah. Orang beriman itu ya bisa dipercaya, amanah. Dan sering kalau berdoa, amin, aku percayakan kepada Allah, kabulkanlah ya Allah. Itu artinya kita mempercayakan bahwa doa kita itu akan dijawab oleh Allah. Dan dia berarti aman, ya, damai. Jadi mendekat-dekati dia. Jadi kehadiran agama Islam dan orang beriman itu sama seperti tadi Nabi buat definisi orang mukmin lugas. Al-mu'min man ammanahul mu'minuna bil lisani wa yadihi. Orang beriman itu, orang-orang beriman itu mereka aman orang lain, orang beriman lain dari kejahatan tangan dan lisannya. Kalau orang Islam selamat, kalau orang iman aman orang lain, sama nih. Ya. Ini banyak sekali disebutkan dalam ayat Quran ya. Keimanan itu bisa artinya rasa percaya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah jadikan hati kamu cinta kepada keimanan, percaya sama Allah. Wa zayyana fi qulubikum. Allah buat iman itu menjadi hiasan di dalam hatimu. Wa karih ilaikumul kufra. Dan hati orang beriman itu berisi rasa karih, rasa benci kepada apa? Kekufuran, kefasikan, dosa besar. Maka dosa besar itu maaf, pembunuhan, perzinahan, anak istri kita kalau zina itu jijik sekali kita kan. Ada kebencian, ya. Perbuatan-perbuatan dosa itu ciri hati orang beriman. Wal islah, kedurhakaan, semena-mena suka hatinya dia bunuh orang. Ya, udah ada hukum internasional dilanggar terus dia nggak peduli. Nah, ini kan isian kedurhakaan. Jangankan orang Islam, orang non-Islam saja yang punya hati nurani akan merasa. Ya, bagaimana tidak baiknya membunuh anak-anak kecil, bagaimana tidak baiknya membunuh rumah sakit, membom menghancurkan rumah sakit, membom menghancurkan tempat ibadah masjid. Makanya Nabi melarang kita kan dalam perang, anak-anak tak boleh dibunuh, perempuan tak boleh dibunuh, orang tua tak boleh dibunuh. Yang pas masa Nabi itu perang itu pasukannya keluar dari kota Madinah berhadapan di Badar, berhadapan di Uhud, rakyat tinggal. Tapi kondisi kita dengan sekarang beda sama Nabi. Kalau Jakarta ini perang misalnya saja perang, bagaimana kondisinya? Misalnya kita perang kemana?
Misalnya saja kita diperangi Australia, tiba-tiba dibom Jakarta ini, ya bagaimana? Masyarakatnya pasti ada yang kena. Tapi rumah sakit tidak boleh diincar. Yang dibom itu pusat-pusat senjata, pusat-pusat angkatannya, kayak gitu. Kalau rumah sakit dia itu nggak boleh kan, secara internasional. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baladan amina. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan amina. Ingatlah ketika Ibrahim berkata berdoa kepada Allah, ya Tuhanku jadikanlah kota ini kota yang aminah, aman. Jadi aminah itu aman. Tolong beriman itu suka dengan keselamatan, keamanan, ketentraman. Maka nanti kalau kita lihat praktek yang dilakukan Nabi, kita lihat misalnya praktek yang dilakukan Nabi SAW menerapkan Islam. Bagaimana sikap Nabi kepada orang non-Islam? Ini kan kita perlu tahu. Bagaimana sikap Nabi kepada orang non-Islam atau orang kafir yang disebut dengan Jimmy, orang non-Islam yang tidak memerangi orang Islam? Dalam Al-Quran Allah katakan kan, dalam surah misalnya Al-Mumtahanah surah 60 ayat 8. Di sana Allah katakan, laisa junah, tidak ada dosa, tidak ada masalah. Kamu antabarnu ilai, berbuat baik berbuat baik kepada orang-orang, ya. Siapa? Orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu, gak masalah, buat baik kepada mereka. Allah suka. Kenapa? Karena Allah suka dengan kebaikan dan keadilan. Ini prinsip Islam. Jadi Islam itu pada dasarnya dia tidak menghendaki perang. Dia menghendaki aman, damai. Maka adapun orang-orang non-Islam yang hidup damai dengan Islam itu tidak diperangi. Maka Nabi ketika menguasai Madinah itu dibuat piagam Madinah. Yahudi damai, semua jadi satu warga negara Madinah. Kalau Madinah diperangi, maka semua membela, baik Yahudi maupun Muslim membela negaranya. Dibuat Nabi prinsip seperti itu. Ya. Kecuali misalnya orang kafir Quraisy menyerang Madinah, maka Yahudi membantu kafir Quraisy. Nah, itu harus diperangi. Itu nanti berkhianat. Makanya pengkhianat perang itu mati hukumnya masa Nabi. Itu membahayakan negara. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas, dengan gamblang mengatakan, tidak ada dosa bagi kamu. Allah tidak ada melarang. Silakan buat baik. Allah suka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu senang dengan keadilan. Bahkan Nabi membuat prinsip tidak boleh kita menjalimi orang non-Islam. Sampai-sampai Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan dengan tegas, dakwatul mazlum mustajabun walau kana kafiran. Doa orang-orang yang dijalimi itu dikabulkan Tuhan walaupun yang berdoa itu orang kafir. Artinya apa? Allah gak peduli mau orang Islam, orang kafir, siapa yang jalin, pasti Allah buat berikan hukuman. Kalau orang-orang yang dijalin berdoa, pasti cepat atau lambat pasti Allah makbulkan. Maka kalau orang Islam berpuasa dia menjalin orang kafir, ya Allah hancurkanlah orang Islam itu. Islam itu saja kan dihancurkan. Makanya Nabi tidak mau menjalimi orang-orang non-Islam. Sehingga salah satu amalan Nabi itu setiap pagi memberi makan Yahudi yang buta. Di Yahudi buta dia kasih makan tiap pagi, Pak. Sampai-sampai waktu Nabi wafat, Abu Bakar tanya sama Aisyah, menurutmu apa lagi amalan Rasulullah yang belum kuamalkan? Ada satu lagi ya. Apa itu? Coba lihat orang Yahudi sana. Itu orang Yahudi buta itu tiap pagi masih dikasih makan sama Rasulullah SAW. Kasih makan, disuapi. Besok pagi Abu Bakar yang nyuapi. Padahal Yahudi ini setiap dikasih makan disuapi Rasul, kerjanya caci maki Rasul. Dia buta, nggak melihat informasi, nggak lihat kenyataan.
Hanya dengar-dengar hoax tadi. Oh, Muhammad itu kurang ajar, Muhammad itu begini. Dikasih makan Abu Bakar disuapi. Nyajak Nabi Muhammad juga, kaget Abu Bakar. Akhirnya nyuapnya agak dikasarin dikit. Ini orang nggak tahu diuntung udah dikasih makan, mencaci maki lagi kan gitu kan. Akhirnya sahabat Yahudi merasa aneh. Pemuda, kok kamu kasar kali katanya. Dengar suaranya, dengar pelayanannya beda, lihat pelayannya, warna pelayannya beda. Kenapa? Kenapa rupanya? Kamu bukan orang yang biasa memberi aku makan. Ketahuan. Yang biasa memberi aku menyuapi aku tidak begini orangnya, gak sekasar ini. Emang kenapa? Iya, biasanya menyuapin aku itu lemah lembut, tidak kasar begini. Kamu siapa sebenarnya? Ditanya kan, siapa kamu sebenarnya? Kamu dia makan kecuali kasih tahu. Kata Bakar, aku adalah sahabat orang yang meninggal yang setiap pagi ngasih makan kamu. Siapa namamu? Aku adalah Abu Bakar. Yang biasa memberi makanmu adalah Muhammad Rasulullah yang setiap hari kau caci maki. Langsung menjerit Yahudinya, nangis. Menjerit, langsung masuk Islam. Jadi Yahudi yang lemah tidak memerangi umat Islam. Islam kuning, ada tua. Itu Islam. Itu yang dicontohkan lagi. Kalau Umar, dia contohkan lagi sikap adil terhadap orang Yahudi. Masa Umar berkuasa, Amr bin As jadi gubernur Mesir. Kata Amr bin As, Yahudi ini masjid kami kecil. Sholat Jumat sudah tidak omongan. Masyarakat masih makin ramai. Tanahmu mau diambil masjid, mau dibeli, nggak bisa. Saya sudah lama tinggal sini, sudah betah. Oh, nggak bisa.